Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Dragon Crisis. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Seperti yang diketahui kalau si George itu menyukai si Marga. Ini merupakan kesempatan dia untuk mengambil pedangnya dengan satu rencana yang bakalan disusun oleh si Eriko. Mereka bakalan mengambilnya sementara Marga mengajak si George senang-senang. Dia pun setuju dengan cara tersebut. Besoknya rencananya mulai dijalankan. Mereka menggunakan pantai sebagai rencananya. Pas si George datang, Eriko memperkenalkan diri dulu dan memberitahu si George kalau si Marga kagak bisa berenang. Alhasil dia gerak cepat mengambil balon. Rencananya udah pas banget. Kini tinggal si Marga menunjukkan baju renangnya. Demi pedang dia melakukan itu. Pas George datang dia terkejut dengan pakaian renangnya. Langsung aja George mengajak untuk latihan berenang. Tapi tak lama setelah itu dalemannya tiba-tiba menghilang. Itulah bagian dari rencana si Eriko. Marga auto malu, si Eriko nyuruh si George untuk mencari dalemannya itu. Sekarang giliran si Eriko dan Ryuji untuk mengambil pedangnya. Sedangkan si Marga ngulur waktu di sana. Ketika mau berangkat, si Rose kagak mau karena waktunya dikit lagi, mereka pergi berdua doang. Tak lama datang si Misaki dan kawan-kawan. Pas dia mendekati si Rose, dia mendengar omongan Rose kalau Rose sama si Ryuji ada sesuatu. Nampak langsung shock gitu. Di sisi lain si Ryuji udah nyampe di gereja, nampak di dalamnya ada keributan. Ini tidak sesuai dengan rencana, secara terpaksa mereka berdua turun tangan untuk melawan penjahat yang mau mengambil pedang tersebut. Di situ si Ryuji malah dapat apresiasi dari yang lagi berdoa di sana. Sementara itu si Maho lagi main menghancurkan semangka. Nampak dia kesal sama si Ryuji ninggalin si Misaki gitu aja. Dan kini dia linglung seperti itu. Penjahat tadi langsung dibawa polisi. Si George yang ada di sana berterima kasih karena udah menyelamatkan gerejanya, tapi dia belum bisa menemukan daleman si Marga. Ketika mereka mau pulang, si Ryuji bertanya apakah pedang itu adalah Kurpet Precious atau benda yang dapat merasuki manusia. Langsung aja si Marga membeberkan hal yang sebenarnya. Kalau pedang tersebut ada jiwa pamannya, yang mana pamannya itu dibunuh sama ayahnya si Marga. Karena pamannya bisa hidup dengan manusia saat itu. Dia dibunuh menggunakan pedang miliknya sendiri dan jiwa amarahnya ada di pedang tersebut. Sorenya ketika George lagi diem datang bawahan si Onyx. Dia memberitahu soal naga merah. Sementara itu Ryuji dan yang lainnya sedang berdiskusi. Ryuji pun pernah terkena Kurpet Precious. Si Rose menyarankan untuk langsung menanyakan kepada si George. Sebab katanya dia itu orang baik, tapi Ryuji kagak mau kalau nanti dia tahu kalau si Rose itu naga bakalan bahaya. Akhirnya cara si Rose itu tidak terpakai, lalu dia pergi. Di sisi lain si George mulai pusing sama keadaan sekarang setelah mendengar cerita dari bawahannya si Onyx. Terus si Marga meneruskan cerita tentang pamannya yang baik banget sama dia. Walaupun keluarganya kagak suka, tapi dia orang baik. Tak lama mereka baru menyadari si Rose. Pas dilihat dia udah pergi lewat jendela. Mereka bertiga auto pergi mengejarnya. Dan dapat halangan dari teman-temannya karena kagak ada waktu. Si Ryuji memberikan cantelan kesukaan si Misaki. Di sisi lain si George kedatangan si Rose yang menunjukkan sayap naganya. Dia udah kagak terkejut karena sebelumnya udah ada yang cerita. Lalu dia dibawa ke gereja dan menanyakan beberapa hal kepada si Rose. George menganggap kalau si Rose ini mengambil tubuh manusia buat dirasuki, padahal dia dari lahir udah kayak gitu. Karena kagak percaya dia mau membunuh si Rose. Untungnya si Ryuji dan yang lainnya pada datang. Ryuji coba memberitahu kalau itu Kurpet Precious dan dia lagi dirasuki, tapi dia kagak percaya walaupun udah dikasih tahu sama si Marga dan dia udah jujur dia siapa. George belum percaya juga dan malah menyerang mereka tiba-tiba. Langsung aja si Ryuji mencoba melawannya, tapi masih bisa dihempaskan gitu. Ditambah kekuatan Eriko juga masih bisa ditangkis.
Marga langsung mengeluarkan anginnya yang mengusir si George keluar. Ryuji punya rencana untuk menghancurkan pedangnya aja, lalu dia menyatukan kekuatannya sama si Rose. Lantas si George terkejut kalau naga sama manusia bisa bersatu. Si Marga mencoba mengurungnya pakai es batu, cuma tidak terlalu kuat. Sehingga Marga hampir aja mau dibunuh. Untungnya kalungnya membantu menyadarkan si George. Ryuji udah siap nyerang, langsung aja dia melepaskan kekuatannya itu dan pedangnya langsung hilang. Dan George jatuh pingsan. Walaupun pedangnya udah hilang, si Marga merasa tenang. Kini pamannya udah dapat istirahat dan kini si George juga udah mengerti sesuatu. Besoknya si Marga berpamitan untuk pulang. Sebelum itu dia sebagai putri memberikan hadiah kepada si Ryuji berupa ciuman. Wah, jiwa-jiwa haremnya mulai keluar nih. Tak lama si Misaki juga datang berterima kasih atas cantelannya itu. Tapi dia dibuat kaget ketika si Rose ngajakin si Ryuji buat nikah. Singkat cerita, Society ngadain pesta. Nah, di luar si Ryuji melihat ada cewek di atas pohon yang lagi mau nolongin kucing. Tiba-tiba aja kucing tersebut jatuh dan cewek itu pun ikut jatuh juga. Alhasil terkena si Ryuji yang berposisi seperti itu. Dia auto langsung malu ketika sama si Ryuji ditanyain mau ke pesta, dia malah pergi. Setelah itu si Ryuji masuk dan bertemu dengan Eriko dan juga si Rose di sana. Terus Eriko memberikan Lost Precious milik si Ryuji. Walaupun dia tidak terdaftar di Society, tapi seenggaknya takut terjadi sesuatu. Soalnya di pesta itu semua kolektor Lost Precious ada, dari mulai Lost Precious kelas A, ada juga yang pensiun karena anaknya menjadi menghilang. Dan masih banyak lagi. Di situ ada kolektor baru bernama Saiki. Ada berita yang memperlihatkan seperti siluman yang disebut Odd Eye. Dia seorang pencuri Lost Precious kelas A. Saiki berencana untuk membantu menemukan anting si Eriko sebelah lagi. Dan dia minta nomornya. Bila dia menemukannya, dia bakalan menghubunginya. Tak lama ada si cewek tadi, langsung aja si Ryuji mendekatinya. Dia kaget ketika tahu kalau si Ryuji itu breaker. Tak lama ada yang iseng menggunakan kekuatan Lost Precious. Berbarengan dengan cewek itu tiba-tiba hilang. Tak lama ada Eriko menanyakan cewek tersebut. Dan juga seseorang di atas lampu sana. Dan tiba-tiba aja dia langsung turun lalu mengambil Lost Precious kelas A dari mulai cincin. Dia adalah Odd Eye. Rubah tersebut langsung diburu sama tentara Society. Tapi semuanya percuma, malah benda yang lainnya ia curi lagi. Pas mau ngambil punyanya si Eriko, Ryuji langsung menahannya. Dia melihat rubah itu adalah cewek yang tadi tentara itu hampir aja membunuh seseorang di sana. Untungnya si rubah tersebut menahannya dan juga si Ryuji menolong rubah itu yang membuat si rubah kabur. Langsung aja si Ryuji dimintai keterangan sama tentara Society. Sesudah ditanyakan pertanyaan tentang si rubah tadi, Eriko berterima kasih karena udah melindungi antingnya. Sebenarnya antingnya kalau sebelah aja kagak ada efeknya. Cuma kalau ada dua-duanya, anting tersebut bisa mendengarkan kebenaran. Tapi anting itu cuma berfungsi bagi perempuan doang. Setelah itu si Ryuji pun tidur dan masih memikirkan cewek yang tadi. Di tengah malam dia terbangun dan melihat jendelanya terbuka. Di sisi lain ada rubah tadi yang mau mencuri antingnya si Eriko. Untungnya Ryuji datang dan Eriko langsung mengikat mereka berdua. Si Rose yang bangun juga marah melihat mereka berduaan kayak gitu. Untungnya sama si Eriko dibukain, tapi tidak dengan tangannya yang masih keikat kayak gitu. Eriko kagak bisa melepaskannya, mungkin harus menunggu 1 hari dulu. Ini kesempatan bagus buat nanya-nanya dulu. Alhasil si rubah ditanyai hal-hal sama si Eriko sampai diikat kayak gitu. Dia itu sebenarnya mencuri karena dia memiliki tuan yang menyuruhnya. Tapi dia macam orang baik yang terpaksa melakukan hal itu. Tapi dia tetap nurut sama tuannya dan kagak sengaja menyenggol alkohol yang ada di sana. Sampai ke badan si Ryuji dan si rubah itu. Gak ada cara lain, mereka mandi bareng di sana satu persatu. Tapi ada si Rose yang mengganggu sehingga jadi mandi bareng-bareng. Sesudahnya si rubah dikeringin sama si Eriko. Di situ si Rose mainin ekornya si rubah sampai begitu. Kata si rubah kalau dia itu mempunyai bulu yang menjijikan. Tapi ketika dikasih lihat kalau si Rose juga bukan manusia, dia sedikit sadar. Di situ dia tanya-tanya lagi sama si Eriko. Nama rubah itu bernama Ai.
Ryuji menyuruhnya untuk berhenti mencuri karena itu orang kelihatan seperti orang baik yang sebelumnya menolong kucing dan nenek-nenek. Nah, mereka kagak sengaja menyenggol alkohol lagi, jadi si Ai pingsan. Ketika bangun dia dikasih makan sama si Eriko, dia pura-pura kagak lapar yang ujungnya dimakan juga. Sementara itu si Eriko mencari informasi tentang kolektor yang udah kagak kelihatan lagi bernama Furomori. Mungkin bisa aja tuannya si Ai itu adalah dia. Tak lama ada yang datang, pas dibuka ternyata itu si Sekai. Dia menemukan antingnya si Eriko sebelah lagi, tapi ternyata dia berbohong. Yang ada malah racun yang membuat mereka berdua pingsan. Langsung aja si Ai keluar dan dia benar, orang itu si Furomori yang menyamar jadi si Sekai. Dia bakalan membawa si Ryuji juga. Ryuji dibawa ke markas si Furomori. Tak lama ikatannya terlepas dan dia bakalan dibawa ke ruang bawah tanah untuk sementara sebelum nanti dia tanya-tanya. Soalnya dia breaker level 10. Si Ai juga mendapatkan anting milik si Eriko. Setelahnya mereka minum dulu dan istirahat. Nah, di sana Furomori mau istirahat sejenak. Si Ai iseng nyobain antingnya yang udah ada 2. Pas datang lagi dia kagak keburu buat mengembalikan anting tersebut. Ketika si Ai menanyakan kekuatan dari anting itu, dia kagak tahu. Padahal aslinya anting itu bisa mendengarkan isi hati atau kebenaran. Lantas dia yang lagi pakai kaget mendengar isi hati si Furomori yang tidak sesuai dengan ucapannya. Lantas dia kesal dan pura-pura sakit, mau istirahat. Karena Ai kelihatan aneh, dia pun nyuruh antingnya jangan dibawa. Nah, di situ dia yang udah banyak dibohongi langsung pergi dari sana. Sementara itu si Eriko dapat info kalau Furomori sama Sekai itu sama, tapi mereka belum bisa melacak keberadaannya. Terus si Ai menuju ke ruangan si Ryuji. Kebetulan dia baru bangun. Nah, di sana si Ai menangis karena dia udah dibohongi sama tuannya selama ini. Si Ryuji mengajak untuk tinggal bersamanya aja. Di situ tidak ada kebohongan sama sekali yang diucapkan sama si Ryuji. Dia melihat si Ai itu imut dan pengen membantunya. Tak lama dia ngajakin si Ryuji untuk kabur dari sana sebelum tuannya tahu. Tapi si Furomori udah ada di sana, langsung aja dia mengeluarkan kekuatannya. Dia bingung kekuatannya itu muncul dari mana. Ternyata di badannya terdapat Los Precios. Dia mempunyai rencana besar tentang Los Precios. Setelah keberhasilannya menyatukan Los Precios sama manusia. Sebenarnya si Ai juga manusia, tapi dia dimasukin kekuatan ke dalam tubuhnya. Dan kini dia berencana untuk menggabungkan si Ai ke dalam tubuhnya. Entah bakalan jadi apaan nantinya. Karena hal itu kagak mau terjadi, si Ryuji kabur dari sana. Profesor pun menjelaskan hal yang sama kepada si Eriko. Furomori melakukan hal-hal begitu karena sebelumnya temannya meninggal. Dan dia kagak diterima di society, alhasil itulah yang dia lakukan. Si Ai hampir aja terjatuh ke bawah. Terus si Furomori mengeluarkan sesuatu gitu macam musuhnya Spider-Man. Dia penasaran kalau si Ai beneran disatukan sama dia. Ryuji masih belum menyerah buat melindungi si Ai. Tak lama bala bantuan pun datang. Si Rose langsung memberikannya pedang miliknya. Dia kaget kalau ada naga. Rose hampir aja kena serangan. Mereka berdua langsung menyatukan kekuatannya dan menyerang itu orang dengan sangat-sangat ejek. Tapi Furomori belum kalah di situ aja. Dia mengeluarkan kekuatan lain untuk mengikat mereka bertiga dan memberikan mimpi buruk kepada si Ryuji. Rose dan Ai berusaha keluar dari ikatan tersebut sampai si Rose marah yang langsung menghilangkan tali dan juga membakar si Furomori sampai Los Preciosnya pada hilang. Rose kagak ngerti kenapa dia bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Si Ai masih khawatir sama tuannya walaupun tuannya memintanya untuk membunuhnya. Karena dia udah banyak bohong. Society sebentar lagi bakalan kesini, tapi si Furomori melakukan hal yang lain. Dia memakai kekuatannya untuk merubahnya menjadi debu. Daripada dia ditangkap dan dipenjara. Kini si Ai kagak punya tempat tinggal atau orang tua lagi. Tapi profesor dapat informasi kalau Makihara yang kehilangan anaknya selama 15 tahun lalu, mungkin anaknya itu adalah si Ai. Karena namanya mirip, akhirnya dia mau ke orang tuanya aja. Dan di situ juga si Ryuji memutuskan untuk bergabung sama Society dan melindungi orang-orang dengan kekuatannya. Singkat cerita, ada cewek berambut pink yang memiliki target untuk bertemu dengan si Ryuji. Di sisi lain, si Ryuji dikagetkan dengan si Rose memakai seragam sekolah.
Lalu mereka pergi ke sekolah. Nampak Rose sangat senang di sana. Dia pengen banget sekolah. Shiryuji memperbolehkannya asalkan dia tidak mengeluarkan sayap dan juga kekuatannya. Terus juga si Eriko memberikan hasil pendaftaran Shiryuji di Society udah tinggal dia bakalan mengadakan tes hari ini di sekolah. Di sisi lain si Misaki dikagetkan sama si Mao. Dia memperlihatkan jam baru miliknya. Tak lama Shiryuji-nya datang. Ketika mau mengucapkan selamat pagi, dia kaget kalau Shiryuji bareng sama si Rose. Yang lainnya pun pada kaget. Bersamaan dengan cewek tadi datang ke sana. Rose menggunakan marga keluarganya Shiryuji. Tak lama kemudian si cewek berambut pink tadi datang. Dia adalah Bianca. Akhirnya dia menemukan langsung aja dia menembakkan seperti bazooka gitu. Satu kelas auto heboh dibuatnya dan Shiryuji dikejar-kejar kayak gitu. Eriko langsung memberikan pedang miliknya tapi kejar-kejarannya belum usai. Pas peluru itu dipatahkan barulah selesai. Dia kagak ngerti kenapa dia menembakkan bazooka yang katanya itu kagak berbahaya. Dia cuma mau menguji Shiryuji doang. Si Eriko juga udah kenal, Bianca juga yang udah menguji si Eriko sebelumnya. Nah sekarang Shiryuji yang Bianca nyuruh Shiryuji untuk tidak ditolong sama si Rose yang katanya dia bakalan terus menenangkan si yang kagak enaknya dia disuruh untuk buka pakaian buat diukur badannya. Dan langsung dieksekusi di sana. Nampak Shiryuji masih ketakutan sementara si Misaki dan Mao berusaha buat ngintip. Mereka dibuat kaget pas Ryuji disuruh buka baju. Karena kagak mau dia nyari yang udah dekat dan biasa. Jadi nyuruh si Rose. Ketika dicobain datang si Matao temannya. Jadi sama dia dah diukurnya. Karena kagak bener mau kesal dan menendangnya. Setelah itu Ryuji dites fisik dan yang lainnya. Terus yang terakhir dia diwawancara gitu. Nah kebetulan besoknya si Ryuji itu ulang tahun. Di sana Misaki membuat keributan, disuruh Bianca buat keluar aja. Si Matao malah terus menggoda si Bianca. Alhasil dilemparlah dia menggunakan sarung tangan yang bisa mengangkat 100 kg itu. Terus dia nanya-nanya lagi dan yang paling sensitif adalah ketika ditanya soal pacaran. Karena si Ryuji belum pernah, si Misaki jadi tenang. Nah di situ Misaki mau memberikan hadiah kepada si Ryuji, soalnya dia besok ulang tahun. Eriko bingung kenapa si Bianca nanyain data si Ryuji. Tak lama ada telepon masuk. Si Mao iseng mengecek data si Ryuji kalau dia suka sama katak. Nah setelahnya si Ryuji mau diajak tarung. Si Misaki dikasih tahu Mao kalau si Ryuji itu suka sama kodok. Dia dapat referensi buat hadiahnya nanti. Demi melihat nilai kekuatan si Ryuji yang sebenarnya, dia membawa sebuah robot yang besar bernama Neo Golem. Robot tersebut bisa dikendalikan langsung sama si Bianca. Langsung aja dia mengerahkan robotnya untuk menyerang si Ryuji. Yang nonton pada diusir semua. Ryuji dengan satu serangan bisa mematahkan kakinya. Tapi di situ dia malah diem gitu. Jadinya robot itu udah mau gerak lagi. Ditambah remote kontrolnya kagak berfungsi sama sekali. Alhasil Bianca turun tangan untuk membantu. Dan juga si Rose. Dia ingat perkataan Shiryuji untuk tidak menunjukkan kalau dia itu naga. Tapi dia tetap mengeluarkan sayapnya dan menolong Shiryuji. Yang ujungnya kena juga, untungnya sama si Bianca ditabrak. Dia bakalan mematikan secara manual. Nah pas dipanjat, robotnya kembali gerak. Di situ dia mengingat ketika dulu dia ditolong seseorang. Lalu Ryuji dan Rose seperti biasa menggabungkan kekuatannya. Sampai akhirnya dia tumbang dengan satu serangan sehingga terbelah gitu. Dia juga mencatatkan rekor kekuatan sebesar 5.800 yang sebelumnya cuma ratusan doang. Dia berterima kasih sama si Rose. Besoknya akhirnya si Ryuji selesai evaluasi. Dan kini tugas Bianca beda lagi. Tak lama teman-temannya datang. Si Misaki memberikan kado untuk si Ryuji yang lagi ulang tahun. Pas dibuka isinya ada gambar kodoknya. Yang mana bukan ia suka, malah dia membencinya. Mau salah informasi, Bianca juga lupa mengubah datanya. Kalau itu hal-hal yang tidak suka sama Shiryuji. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.